datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Sehat, Pak. Iya, alhamdulillah. Kita mesti harus selalu bersyukur kepada Allah ya, kita masih diberi kesehatan. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berserah diri kepada Allah, seraya berdoa untuk mengambil keridhaan dari Allah tentang pembelajaran yang akan kita laksanakan. Ayo kepada anak Bapak Mulyanto dipimpin doa ya anak ya. Allah simpan di sana. Ayo silakan anak Bapak Mulyanto. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari WA. Klik di situ. Rabbi ji'ni ilman warzuqni fahman. Itu nih baik bang. Hidayah. Baru PPT abang kemana? Amin. Iya, terima kasih kepada anak Bapak Mulyanto. Sekarang Bapak periksa kehadiran anak Bapak semua ya. Oh, alhamdulillah Bapak lihat anak-anak Bapak begitu bersemangat ya, sampai tidak ada yang tidak hadir, semuanya hadir ya. Terima kasih kepada anak-anak Bapak ucapkan atas keaktifannya. Hadir kami, Pak. Iya, hadir semua anak-anak Bapak, iya. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita memulai pelajaran ada satu kata, satu kalimat motivasi yang ingin Bapak sampaikan. Jika kita memiliki banyak harta, kita akan menjaganya. Namun, jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Paham anak-anak Bapak semua apa maksudnya kan? Tidak, Pak. Nah, jadi ini anak-anak Bapak merupakan satu motivasi kepada kita agar memperkaya ilmu pengetahuan. Bagaimana kita semangat dalam belajar, karena ilmu itu sangat bermanfaat bagi kita. Ilmulah yang akan menjaga kita dalam berbuat. Kalau harta yang kita perbanyak anak-anak Bapak, kita akan capek mengurusi dan menjaga harta kita itu. Paham ya? Baik. Bapak lanjutkan anak-anak Bapak semua. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita dulu menyanyikan lagu wajib nasional sebagai bentuk kecintaan kita kepada tanah air kita. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa kepada anak Bapak Erna untuk dipimpin nyanyi nak ya? Oh, bisa. Bisa, Ya, Pak. ayo silakan Pak. anak Bapak Erna. Mulai lah. Baik, terima kasih kepada anak Bapak Erna. Semua sangat semangat ya menyanyikan. Itu merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada tanah air kita. Baik anak-anak Bapak, adapun tujuan pembelajaran dari materi hukum halal dan haram yang akan kita pelajari, yaitu anak-anak Bapak semua Bapak harapkan mampu yang pertama menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Dan yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Yang keempat, menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak Bapak, pernah nggak anak-anak Bapak semua mendengar istilah halal dan haram? Pernah, Pak. Iya, pernah. Bapak yakin semua pasti pernah mendengar halal dan haram. Sekarang anak Bapak, ada yang bisa memberikan contoh makanan atau minuman yang halal dan haram? Ayo, siapa bisa? Iya, Duriani, silakan. Ya, minuman yang halal, minuman yang tidak menyebabkan dosa apabila kita minum, contohnya minum air putih, teh manis. Sedangkan minuman yang haram, minuman yang apabila kita minum akan berdosa, contohnya minum-minuman keras yang memabukkan Iya, seseorang. bagus pemahaman anak Bapak Duriani, sudah bagus ya. Pak. Menurut anak-anak Bapak semua, mengapa penting ada label halal pada produk makanan atau minuman? Ayo, ada yang bisa menjawab?
Ada Pak, saya Pak. Nah, silakan Hendrawati. Iya, karena kalau nggak ada labelnya Pak, kita nggak tahu bahwa makanan itu halal atau haram Pak. Iya, betul. Kita jadi ragu-ragu ya Pak, anak Iya, Bapak ini ya terhadap produk itu. identitasnya Pak. Baik, jadi kalau ada yang seperti itu, lebih bagus kita hindari ya anak-anak Bapak ya, kalau tidak ada label halal pada kemasannya. Baik, kita masuk ke materi anak-anak Bapak ya. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Jadi anak Bapak, dasar hukum halal dan haram itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 87. Ayo anak Bapak Sophia, coba dibaca artinya anak Bapak. Sophia Ajiji. Kemana Sophia? Saya Pak. Ah ya silakan. Ya kecil kali tulisannya Pak. Kecil kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saja nak, Ya, artinya wahai saja nak. orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Iya, baik. Terima kasih kepada anak Bapak Sophia Ajiji. Ah, ini lagi, ada lagi terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Coba anak Bapak Hasnum, baca artinya dulu nak. Ya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Sudah Iya, Pak? Iya, terima kasih kepada anak Bapak Asnum. Semoga ini bisa menjadi dasar hukum bagi anak-anak Bapak semua, bagi kita semua untuk memilih makanan ya. Baik, adapun Pak sebab-sebab. Guru, Iya nak. semalam kan Pak kami pergi sama si Arianto ke Indomaret. Iya. Terus Pak, dia beli makanan gak ada label halalnya Pak. Ah, ini anak Bapak Erianto, lain kali kalau kita belanja ke Indomaret atau apapun itu, kita perhatikan ya anak-anak Bapak ya. Jangan kita asal membeli makanan. Kalau ada label sertifikasinya halalnya, artinya itu boleh kita konsumsi. Karena kalau tidak ada, kita tidak tahu kan siapa yang memproduksi makanan itu. Bisa jadi di dalamnya terkandung daging babi. Anak-anak Bapak tidak tahu kan? Nah, jadi Iya, lain Pak. kali seperti itu dihindari ya, Irianto ya. Iya, Pak. Nah, ini dia anak-anak Bapak, kita pelajari. Sebab-sebab sesuatu itu dikatakan haram, yang pertama karena zat asalnya. Segala yang berasal dari bangkai, darah, dan babi itu haram untuk dikonsumsi. Lalu sifat asalnya, semua yang dilakukan yang bersifat buruk, seperti berbuat jahat, judi, ataupun syirik, itu haram ya anak-anak Bapak. Lalu proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya, itu akan menentukan hasilnya halal atau haram. Nah, yang paling penting sekarang anak-anak Bapak dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti penerapan dalam sikap. Kita mengakui dan meyakini hukum halal dan haram yang ditetapkan oleh Allah itu adalah untuk kemaslahatan makhluk. Lalu bagaimana penerapan dalam perbuatan dan juga penerapan dalam mengkonsumsinya. Kita biasakan mulai sekarang menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram ya anak-anak Bapak semua ya. Karena itu Pak. hukumnya wajib. Nah, baik anak-anak Bapak, sekarang kita akan membuat proyek kampanye hukum halal dan haram. Nah, anak-anak Bapak ini sudah Bapak bagi ya dalam beberapa kelompok, dalam 3 kelompok. Jadi di sini anak-anak Bapak akan mengerjakan poster kampanye tentang hukum halal dan haram menggunakan kertas karton yang telah tadi kalian bawa dari rumah ya anak-anak Bapak dan alat gambarnya. Nah, baik kita sepakati anak-anak Bapak, kalian bisa mendesain proyek berupa poster secantik mungkin menggunakan alat gambar ataupun krayon atau pensil warna itu anak-anak Bapak ya.
Kita sepakati waktunya 30 menit. Bapak rasa cukup ya? Cukup ya anak-anak Bapak 30 menit? Iya, Pak, cukup. Iya, Pak. Ya, Cukup, baik. Pak. Ayo Cukup. sekarang dikerjakan. Iya, Pak. Ya, bagaimana kelompok 1? Iya, Bapak lihat sudah Sedikit lagi kan, Pak. Udah siap sudah kan, Pak? 75% ya. Kelompok 2 Udah siap, Pak. hingga kelompok baik anak Bapak. Kami sudah siap, Pak. Iya, Bapak Kami lihat sudah siap, semuanya sudah selesai dan waktu siap, kita Pak. juga Bapak. sudah habis. Sekarang kepada Pak. anak-anak Bapak dari kelompok 1, silahkan maju untuk presentasi ke depan. Biar nanti Maju dapat malah. kita Malah evaluasi maju, bersama. Ya, silakan anak Bapak kelompok 1. Nggak mau Sirianto ke depan, Pak. Baik, bagus. Sangat bagus ya. Pak, saya Proyeknya. kelompok 1, Pak. Iya, sekarang kelompok 2, silahkan maju. Ya, Pak. Ini, Saya, Pak. Pak. Bagaimana hasilnya? Cocok, Pak. Iya, bagus, sangat bagus. Bagus ya, desain poster dari kelompok 2 bagus. Sekarang kelompok 3, silahkan. Ini, Pak. Nah, ini, Pak. Iya, sangat Pak. bagus Oke, oke. sekali. Ayo semua anak-anak Bapak, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, Bapak sangat bangga dengan hasil kerja anak-anak Bapak. Namun sedikit Bapak evaluasi ya anak-anak Bapak semua. Ada sedikit kekurangan yang Bapak lihat itu, yaitu penjelasan. Ketika kita membuat poster anak-anak Bapak, kita harus menjelaskan di bawah. Misal tadi anak Bapak dari kelompok 2 ada membuat makanan yang haram, itu bangkai. Tapi anak Bapak tidak menjelaskan di bawah kenapa bangkai itu haram. Ya, jadi itu nanti ketika kita pajang di madin sekolah kita, ada kawan-kawannya yang membaca tidak tahu mengapa bangkai itu diharamkan. Ya, anak-anak Bapak ya, untuk Ya, Pak. kedepannya Pak. agar lebih diperhatikan lagi. Baik, anak-anak Bapak semua. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita pagi hari ini yaitu segala sesuatu asalnya adalah halal, kecuali jika ada dalil yang mengharamkan. Sesuatu yang membawa manfaat biasanya halal, sedangkan yang membawa mudarat cenderung haram. Tujuan syariat adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Umat Islam diwajibkan untuk mematuhi ketentuan halal dan haram sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang anak-anak Bapak, ini Bapak bagikan LKPD Mandiri, lembar kerja untuk anak-anak Bapak dikerjakan masing-masing. Bapak kasih waktu 5 menit. Nanti 5 menit dikumpul ya, Pak. karena tugasnya hanya 5 pertanyaan ya anak-anak Bapak ya untuk menguji Pak. pemahaman anak-anak Bapak. Silakan dikerjakan. Siap. Malah jangan main-main, malah kerjakan. Ayo Nurmala, jangan main-main nak, supaya paham ya. Pak, Iya, Pak. Ibu Nurmala ini, Pak bisa PR, Pak. Enggak nak, waktu kita Pak, masih panjang mengganggu, Pak. dan ini hanya sedikit Haji yang Isman, Bapak. Pak. Haji Isman, Pak. Baik, Pak, anak-anak PR Bapak, Pak panjang waktunya kali, Pak. sudah habis. Tugasnya, Pak. Bapak kumpul ya tugasnya ya. Ini merupakan bagian dari asesmen supaya Bapak mengetahui bagaimana pemahaman anak-anak Bapak tentang materi kita. Kalau tidak, bagaimana Bapak memberikan penilaian ya kan? Nah, jadi anak-anak Bapak, Iya, Pak. setelah Bapak lihat dari hasil kerja anak-anak Bapak semua, sekarang Bapak ingin mengajak anak-anak Bapak merefleksikan pembelajaran ya. Apa yang telah anak-anak Bapak pelajari tentang hukum halal dan haram? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silakan. Ada wajib hukumnya. Kadang ada mubah, Pak. Iya, jadi halal itu anak Bapak merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah ya. Sedangkan haram merujuk pada segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi yang kedua anak-anak Bapak, mengapa penting bagi kita untuk memahami dan menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan? Ayo. Agar kita dapat membedakan, Pak. Membedakannya yang mana yang haram. Iya, yang mana yang haram dan halal, Bagus, Pak. Iqbal, agar kita dapat membedakan. Karena ini penting, merupakan suatu kewajiban kita sebagai muslim ya anak Bapak ya. Yang Ya, ketiga, Pak. apa dampak positif yang akan kita rasakan jika kita mematuhi hukum halal dan haram?
Hidup kita akan diberkahi Allah, Pak. Iya, anak Bapak Iqbal sepertinya sudah sangat paham ya, anak Bapak ya. Nanti kalau ada Juara pekerjaan kelas itu, kelompok, Iya, Pak. Pak. bisa Juara itu, Pak. bisa bekerja sama Pak. anak dengan Kelas itu, Cari Pak. Pak. Pak, bel, Iqbal. Pak. Bel Iya. pulang, Pak. Baik anak Bapak, sebenarnya di sini ada lagi video yang mau Bapak tampilkan. Tapi Bapak lihat waktu kita hanya tinggal 1 menit lagi ya anak Bapak ya. Jadi di sini videonya nanti Bapak bagikan. Halal haram. Nah, videonya nanti Bapak bagikan ke WA kelompok kita ya anak-anak Bapak ya. WA kelompok Iya, Pak. kelas, WA grup kelas 6. Memang ini bagian dari PR yang mau Bapak bikin. Nanti dia Bapak kirim. Jadi anak-anak Bapak silahkan mengambil pelajaran apa yang dapat kita simpulkan dari video ini ya. Iya, Pak. Jadi anak-anak Bapak, sampai di sinilah pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran selanjutnya, anak-anak Bapak agar selalu sehat, hadir bersekolah karena kita akan mengidentifikasi produk-produk yang halal dan haram ke pasar yang dekat sekolah kita ya anak Bapak ya. Oh iya, Pak. Ya, Pak. Siap kami ke pasar nanti, Pak. Ya, Iya, kita sama-sama sama Bapak ke pasar kita ya. Dicatat mana yang haram dan halal beserta alasannya. Baik anak-anak Bapak, sampai di sinilah pembelajaran kita. Sebelum kita menutup, mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Udah ketik aja, ketik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Makasih, Kiri. Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.